warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Oktavia Anjani dan di samping saya ada Rizky Aulia. Kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan materi kelas 9 SMP yang berjudul Bela Negara untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, langsung saja kami akan menampilkan hasil diskusi kami. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ketentuan konstitusional bela negara diantaranya sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 27 ayat 3 tentang pembelaan negara, Pasal 30 tentang pertahanan negara. Yang kedua ada TAP MPR RI nomor 6/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, ada TAP MPR RI nomor 7/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang yang meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 68, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Perjuangan Fisik melawan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, insiden bendera di Surabaya bermula dari orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru pada tiang di atas Hotel Yamato. Tunjangan yang menimbulkan amarah rakyat. Kemudian, mereka menyerbu hotel menurunkan bendera tersebut serta merobek bagian yang berwarna biru, lalu mengibarkan kembali sebagai bendera merah putih. 2. Pertempuran 5 hari di Semarang. Peristiwa ini menewaskan kurang lebih 400 orang veteran Angkatan Laut Jepang yang memberontak pada waktu dipindahkan ke Semarang. Kemudian menyerang polisi Indonesia yang mengawal mereka. Dr. Karyadi menjadi salah satu korban sehingga namanya diabadikan menjadi nama salah satu rumah sakit di kota Semarang sampai sekarang. Yang ketiga, Pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945 diawali oleh kedatangan Brigade 29 dipimpin oleh Brigadir Malabi yang mengakibatkan kerusuhan dengan pemuda dipimpin oleh Bung Tomo karena adanya penyelewengan kepercayaan oleh sekutu. Saat perundingan terjadi insiden Jembatan Merah dan Brigadir Malabi tewas. Pertempuran ini menumpahkan darah 15.000 orang sehingga peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan oleh seluruh bangsa Indonesia. Yang keempat ada Pertempuran Ambarawa diawali oleh kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigjen Battle di Semarang untuk membebaskan tentara sekutu. Karena sekutu diboncengi oleh Nica dan membebaskan para tawanan Belanda secara sepihak, maka terjadilah perlawanan antara TKR dan para pemuda. Pasukan Inggris akhirnya terdesak mundur ke Ambarawa. Pertempuran Medan Area. Pertempuran antara pemuda dan pasukan Belanda yang merupakan awal perjuangan bersenjata dan disebut Medan Area. Bentrokan antara rakyat dengan serdadu Nica menjalar ke seluruh kota Medan dan sekutu mengeluarkan maklumat melarang rakyat membawa semua senjata yang ada di Medan Area. 6. Bandung Lautan Api. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta memerintahkan supaya TRI mengosongkan Bandung dengan berat hati sebelum keluar dari Bandung tanggal 23 Maret 1946. Pejuang RI menyerang markas sekutu dan membumi hanguskan Bandung bagian selatan. Untuk mengenang peristiwa tersebut, Ismail Marzuki mengabadikannya dalam lagu Halo Halo Bandung. Yang ketujuh, Pertempuran Makranal Gusti Ngurah Rai Manggalang kekuatan dan menggempur Belanda pada 18 Oktober 1945. Karena kekuatan pasukan tidak seimbang dan bersenjataan kurang lengkap, pasukan Ngurah Rai dikalahkan dalam pertempuran Puputan di Margarana, utara Tabanan, Bali, hingga I Gusti Ngurah Rai gugur bersama anak buahnya. Yang 8,
Perlawanan terhadap agresi militer Belanda, agresi militer pertama dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947 dengan menguasai daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer ini kepada PBB dan akhirnya atas tekanan resolusi PBB tercapai gencatan senjata. Yang kesembilan, perang gerilya, perang dengan berpindah-pindah tempat, dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Ia bergerilya dari luar kota Yogyakarta selama 8 bulan ditempuh kurang lebih 1000 km di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak jarang Sudirman harus ditandu atau digendong karena dalam keadaan sakit keras. Perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi, yaitu Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Revinle, Perundingan Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar. Ancaman dari dalam negeri, separatisme atau keinginan memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia jika tidak diketahui akar permasalahannya dan ditangani secepatnya akan membuat keutuhan Republik Indonesia terancam. Keresahan sosial akibat kesenjangan ekonomi dan ketimpangan kebijakan ekonomi serta pelanggaran hak asasi manusia yang ada gilirannya dapat menyebabkan huru-hara atau kerusuhan. Masa upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain yang lebih ekstrem atau tidak sesuai dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa Indonesia, maka atau penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional, munculnya pemikiran memperluas daerah otonomi khusus tanpa alasan yang jelas hingga persoalan-persoalan yang muncul di wilayah dengan negara lain, pemaksaan kehendak golongan tertentu yang berusaha memaksakan kepentingannya secara tidak konstitusional, terutama ketika sistem sosial politik tidak berhasil menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Potensi konflik antar kelompok atau golongan seperti perbedaan pendapat dan masalah politik, konflik akibat politik dan akibat masalah SARA melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme yang sangat merugikan negara dan bangsa karena menghambat pembangunan nasional, kesenjangan ekonomi, dan pemerataan pendapatan yang tidak adil antar daerah, penyalahgunaan narkoba, pornografi, dan porno aksi, pergaulan bebas, tawuran, dan lain-lain. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memiliki fokus pembelajaran pada pembekalan pengetahuan, pembinaan sikap, perilaku, dan pelatihan keterampilan sebagai warga negara yang demokratis, taat hukum dalam kehidupan bermasyarakat, mengacu pada kompetisi kewarganegaraan, yaitu pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kenegaraan, watak-watak kenegaraan, bentuk-bentuk upaya bela negara menurut Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai anggota TNI atau Polri, pengabdian sesuai profesi perwujudan bela negara dapat dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan keamanan. Dalam bidang ekonomi, setiap warga negara dituntut untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonominya dengan cara bekerja mencari nafkah, melakukan transaksi jual beli sesuai dengan kesepakatan bersama dan ketentuan yang berlaku, mengembangkan usaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing sehingga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan devisa bagi negara. Baiklah, demikian hasil diskusi kami yang telah kami jelaskan dan kami paparkan kepada kalian. Untuk lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.